Pria culun dan juga ibunya ini didatangi seorang preman berkedok pengemis. Mereka pun minta-minta uang ke rumah-rumah. Ibunya pun menyuruh anaknya untuk berinya saja karena dia tidak mau ada keributan di rumahnya. Ayahnya pun melarangnya untuk memberikan uang kepada pengemis itu karena ayahnya tahu bahwasanya mereka bukan pengemis tapi seorang preman. Ayahnya pun langsung menyuruh pengemis ini untuk pergi. Dia pun tidak akan memberikan uang sepeser pun. Pria culun ini pun tidak mau jika ada terjadi masalah. Dia pun meminta ayahnya untuk memberikannya saja, tapi ayahnya tetap tidak mau, guys, dan dia pun langsung mengusir para pengemis itu keluar dari rumahnya. Preman ini pun langsung pergi dengan wajah kesal. Pria culun ini pun takut jika preman itu malah mengganggu keluarganya. Lalu ayahnya pun meyakinkan bahwasanya semua akan baik-baik saja. Ketika ayah dan ibunya pergi ke pajak, mereka pun dipantau oleh preman itu, guys. Mereka pun tidak terima karena ada anggotanya diusir dari rumah. Lalu mereka pun langsung mengambil senjata, guys. Mereka pun ingin menghabisi ayah pria culun itu. Lalu mereka pun langsung menyerangnya. Ayahnya pun mencoba untuk bertahan, guys. Dia pun membela dirinya. Semua warga pun hanya bisa memandangi, guys. Lalu preman ini pun terus mengajarnya dan dia pun terus mengelak, guys. Tiba-tiba ada satu preman yang ingin menusuknya, tapi ayahnya pun mengelak sehingga mengenai temannya sendiri, guys. Akhirnya senjata makan tuan. Salah satu anggota preman itu pun tewas, guys, sehingga wanita ini pun menjerit. Ayah pria culun ini pun tidak ada melakukan itu. Mereka pun disaksikan oleh warga, guys. Tapi preman ini pun langsung pergi karena mereka ketakutan, guys. Anggotanya telah tiada. Ayah pria culun ini pun ketakutan, guys, karena baru saja terjadi pembunuhan di depannya. Mereka pun tidak mau masalah itu kantor polisi. Ayah pria culun itu pun langsung dipenjara, padahal bukan dia yang melakukannya. Istrinya pun minta tolong sama polisi untuk bebaskan suaminya karena mereka adalah korban bukan tersangka, tapi malah menjadi tersangka, guys. Dia pun sangat sedih. Pria culun ini pun membawa seorang yang menjadi saksi atas kejadian itu, guys. Dia pun bersaksi nanti di pengadilan agar ayahnya bisa bebas. Dia pun akan dibantu juga sama pengacara ini untuk menang di pengadilan itu, guys. Kepala polisi ini pun sedang bertugas. Dia pun didatangi oleh ketua preman itu, guys. Ketua preman ini pun ingin menjumpai orang yang telah menghabisi anggotanya. Mereka pun langsung menyogok polisi itu dengan uang yang banyak agar ketua preman ini pun diperbolehkan masuk ke dalam sel ayah pria culun itu, guys, agar dia mengajarnya. Jelas saja polisi ini pun langsung mengambil uang itu dan langsung memberikan kunci sel itu, guys. Lalu preman ini pun langsung datangi sel ayah pria culun itu. Mereka pun ingin memberinya pelajaran. Polisi ini pun menyuruh anggotanya untuk keluar semua karena mereka tidak boleh ada yang tahu. Ketua preman ini pun sangat marah karena ayah pria culun itu telah menghabisi anggotanya. Lalu dia pun langsung mengajarnya, guys, dalam sel itu. Ayahnya pun mencoba untuk melawan, guys, tapi kekuatan mereka tidak seimbang karena ayah pria culun ini sudah tua, sedangkan preman ini masih muda, guys. Dia pun diajar habis-habisan sampai babak belur. Ayah pria culun ini pun tidak tahu apa-apa, padahal dia hanya membela dirinya. Tapi ketua preman ini pun tidak terima karena perkelahian di dalam sel itu, sehingga suaranya pun sangat ribut. Kepala polisi ini pun segera bergegas ke dalam sel itu, guys. Mereka pun takut jika orang tua itu mati di tangan oleh preman itu, guys. Dia pun diajar habis-habisan sama ketua preman ini sampai ayah pria culun ini pun tidak bisa berdaya lagi. Lalu polisi pun langsung melerainya, guys. Mereka pun langsung pergi dari ruangan itu hingga ayahnya pun hanya bisa lemas, guys. Semuanya pun sudah terluka. Ketua preman itu pun pergi dengan rasa tidak bersalah. Mereka pun telah puas, guys, mengajar ayah pria culun itu. Lalu mereka pun tidak diperdulikan oleh polisi. Pria culun ini pun datang bersama ibunya ingin menjenguk ayahnya, guys. Dia pun masih belum tahu gimana kondisi ayahnya sekarang. Pria lugu ini pun melihat ayahnya terluka dalam penjara itu, guys. Ayahnya pun meminta untuk dibawa ke rumah sakit secepatnya. Lalu pria lugu ini pun langsung panik, guys. Dia pun tidak tahu keadaan ayahnya itu seperti itu. Dia pun langsung buru-buru ingin mendatangi polisi itu, guys, karena keadaan ayahnya itu sangat sekarat. Dia pun minta tolong sama polisi ini untuk bawa ayahnya ke rumah sakit. Tapi polisi ini pun mengatakan bahwasannya nanti ada waktunya. Kamu tunggu aja dulu sebentar. Pria lugu ini pun tidak sabaran, guys. Dia pun langsung mengambil kunci penjara itu sehingga polisi ini pun sangat marah. Lalu seluruh polisi pun langsung memeganginya, guys. Dia pun meminta kepada polisi untuk segera cepat bawa ayahnya ke rumah sakit karena ayahnya nanti bisa kenapa-kenapa. Tapi polisi ini pun langsung menodongnya dengan senjata, guys. Dia pun mengatakan, jangan suka-suka hatimu di kantor polisi. Jika memang kamu ingin ayahmu cepat dibawa ke rumah sakit, kamu harus minta surat sepotong dari seorang komisaris. Lalu bawa surat itu kembali ke sini, maka aku akan segera membawa ayahmu ke rumah sakit. Tapi dengan catatan, kamu harus dapatkan stempelnya. Pria lugu ini pun akhirnya berusaha untuk mendapatkan itu, guys. Polisi ini pun langsung menyuruhnya. Dia pun mengatakan bahwasanya aku akan segera kembali dan akan bawakan surat itu. Lalu pria lugu ini pun langsung datang ke rumah komisaris itu, guys. Dia pun langsung ditahan oleh penjaga. Penjaga ini pun mengatakan bahwasanya bapak komisaris lagi tidur, padahal dia lagi kasih makan bersama keluarganya. Lalu dia pun minta bayaran, guys, agar diperbolehkan untuk masuk, sehingga pria lugu ini pun langsung bayarnya. Komisaris ini pun akan membantu pria lugu ini, tapi dia mengatakan bahwasanya surat ini harus dicap dulu ke kantor komisaris. Dia pun diminta untuk datang ke kantor komisaris malam ini juga. Lalu pria lugu ini pun langsung datang ke kantor komisaris itu, guys. Dia pun ingin menolong ayahnya agar cepat dibawa ke rumah sakit. Pegawai komisaris ini pun langsung mendapat
tertelepon bahwasanya dia harus membayar 10 juta dulu baru mendapatkan cap itu. Sehingga pria lugu ini pun sangat terkejut, guys. Dia pun minta tolong sama pegawai komisaris itu, guys, bahwasanya dia adalah orang miskin, dia tidak punya apa-apa, tolonglah bantu aku karena ayahku sedang sekarat. Tapi pegawai komisaris itu pun tidak peduli, guys. Lalu pria lugu ini pun mendatangi ibunya dan minta uang 10 juta karena dia harus mendapatkan stempel itu, guys. Ibunya pun langsung berikan uang itu dan pria lugu ini pun langsung bergegas ke kantor polisi itu, guys. Lalu dia pun langsung mendapatkan stempelnya. Dia pun langsung bawa surat itu ke kantor polisi itu agar ayahnya cepat dibawa ke rumah sakit dan ayahnya pun bisa tertolong. Lalu dia pun berikan suratnya, tapi polisi mengatakan bahwasanya ayahmu telah dibawa oleh anggota kami. Dia pun sudah diantar ke rumah sakit, sehingga pria lugu ini pun langsung bergegas ke arah rumah sakit itu, guys. Dia pun langsung mendatangi penjaga rumah sakit itu dan mengatakan bahwasanya dia ingin bertemu dengan ayahnya. Tapi penjaga rumah sakit ini mengatakan bahwasanya ayahmu belum ada datang ke sini. Pria lugu ini pun bingung, guys, karena polisi itu telah mengatakan ayahnya telah dibawa ke rumah sakit ini. Tapi penjaga rumah sakit ini pun marah dan mengatakan kamu ingin berdebat atau ingin menanyakan kepadaku. Jika kamu sudah tahu jawabannya, tunggu aja sebentar, nanti kamu akan bertemu dengan ayahmu. Ternyata ayahnya bukan dibawa ke rumah sakit, guys. Dia pun dibawa oleh polisi itu, dijumpai dengan penjahat itu, guys. Karena polisi itu telah dibayar oleh penjahat ini, guys, sehingga ayahnya pun akan dihabisi oleh penjahat ini. Ayahnya pun sudah pasrah, guys, karena dia akan dihabisi. Dan akhirnya ayahnya pun tewas. Pria lugu ini pun masih menunggu ayahnya. Tiba-tiba dia pun disuruh anggota polisi ini untuk menjumpai ayahnya. Tapi dia tidak mau banyak tanya. Dia pun menyuruh untuk mengikutinya terus, guys. Pria lugu ini pun menanyakan di manakah ruangan ayahnya, tapi polisi ini pun menyuruhnya untuk mengikutinya saja. Dia pun tidak tahu, guys, bahwasanya ayahnya itu sudah tiada. Tapi dia pun terkejut melihat polisi itu malah ke kamar jenazah, guys. Pria lugu ini pun masih tidak mau jika itu terjadi. Dia pun sangat terkejut melihat kamar jenazah itu. Lalu dia pun sangat ketakutan, guys. Dan dia pun tahu bahwasanya ayahnya sudah tiada. Lalu dia pun melihat di dalam kamar jenazah itu sudah ada polisi. Dia pun langsung melihat jenazah ayahnya, guys. Pria lugu ini pun sangat syok dan juga sangat ketakutan. Lalu polisi ini pun mengatakan, "Oh, kamu sudah datang. Kamu adalah anaknya ya?" Polisi ini pun menjelaskan sama pria lugu itu bahwasanya ayahnya mencoba kabur. Dia pun melompat dari mobil sehingga dia pun tertabrak oleh mobil lain. Tapi pria lugu ini pun tidak percaya, guys. Dia pun mengatakan bahwasanya kalian telah membunuh ayahku. Tapi polisi ini pun mengelak. Bodoh saja kami membunuh masyarakat sendiri. Padahal kami sudah menjaganya baik-baik. Sedangkan ayahmu sendiri yang melompat. Berarti tidak salah kami lagi. Ternyata bukan ayahnya aja yang dihabisi. Saksi itu pun dihabisi polisi juga agar dia tidak merepotkan. Sehingga polisi ini pun memberikan surat kematian ayahnya. Tapi dia malah menjatuhkannya, guys. Polisi ini pun langsung mengatakan, hidup ini kejam, nak. Jika kamu tidak memiliki uang, maka keadilan tidak akan pernah berpihak kepada kita. Sehingga pria lugu ini pun sangat emosi mendengar itu, guys. Sebelum surat itu jatuh ke bawah, dia pun langsung menghajar polisi itu, guys. Pria lugu ini pun sangat marah karena polisi itu telah membunuh ayahnya dan dia pun tahu bahwasanya polisi itulah penyebabnya. Tapi polisi ini pun malah menodongkan senjata sama pria lugu itu. Dia pun tidak takut sama sekali, guys. Polisi ini pun akan menangkap pria lugu ini karena telah melawan aparat. Tapi pria lugu ini pun tidak tinggal diam, guys. Dia pun langsung menangkap tangan polisi itu dan langsung mematahkannya. Sehingga polisi ini pun menjadi kesakitan, guys. Pria lugu ini pun tidak akan membiarkan polisi seperti Anda hidup. Dia pun akan dihabisi oleh pria lugu ini sendiri karena dia tahu bahwasanya ayahnya itu telah polisi ini yang menghabisinya. Polisi ini pun langsung kena mental, guys. Dia pun mengatakan bahwasanya kamu tidak boleh dibiarkan hidup. Jika kamu hidup, maka peliharaan tetangga bisa jadi resah. Pria lugu ini pun memang tidak mendapatkan keadilan, tapi dia tahu bahwasanya keadilan itu harus dibasmi dengan kejahatan. Sehingga dia pun sangat marah, guys. Pria lugu ini pun mengatakan bahwasanya aku sangat mencintai ayahku. Jika dari awal kalian membiarkannya langsung ke rumah sakit, tidak mungkin dia bisa tewas. Sehingga dia pun tidak terima jika ayah itu tiada, karena itu semualah salah polisi ini, guys. Polisi ini pun langsung ketakutan. Dia pun mengira bahwasanya pria lugu ini adalah orang biasa, padahal dia orang yang sangat barbar, guys. Pria lugu ini pun akan membalaskan dendamnya, nyawa tukar nyawa. Dia pun mengatakan bahwasanya cincin ini adalah pemberian ayahku. Maka dari itu cincin inilah yang akan menghabisimu juga. Polisi ini pun berhasil melumpuhkan pria ini, guys. Dia pun diajar habis-habisan. Polisi ini pun akan membuat pria ini menyesal seumur hidup. Dia pun terus mengajarnya sampai dia pun tidak berdaya lagi. Polisi ini pun sangat marah karena pria ini telah berani melawan seorang polisi. Dia pun menyuruh anggotanya untuk membuat rekayasa kematian pria ini. Dia pun ingin membuat manipulasi bahwasannya pria ini telah mencuri barang-barang korban. Lalu pria ini pun langsung mengambil semua barang-barang korban itu dan meletakkannya ke tubuh pria itu, guys. Polisi ini pun akan menghabisinya dengan pistol sehingga dia pun tidak bisa kena hukum. Tapi polisi ini tidak tahu bahwasanya pria ini akhirnya bangkit lagi. Dia pun langsung menghajar semua polisi itu, guys. Dia pun langsung memperbaiki kacamatanya karena telah dirusak oleh polisi itu, guys. Pria ini pun tidak akan membiarkan polisi itu hidup lagi karena sudah dikasih kesempatan malah dia mau dihabisi. Lalu dia pun langsung memukul meja ini, guys. Pecahan meja itu pun langsung diambilnya sebagai alatnya untuk menghabisi semua polisi itu, guys. Polisi ini pun mencoba kabur, tapi pria ini tidak akan membiarkannya. Semua anggota polisi itu pun langsung dihajarnya dengan pecahan meja itu, guys. Lalu pria ini pun langsung berhasil melumpuhkan semua anggota polisi itu. Karena anggota dan
ketua sama-sama jahat guys. Dia pun sudah muak dengan tingkah polisi itu guys. Lalu dia pun datangi ketua polisi ini. Dia pun tidak bisa lagi melawan. Lalu pria ini pun langsung menangkap tangannya. Dia pun mengatakan kepada polisi itu bahwasanya tangan ini tidak pernah memukul seorang, tapi dia pun mematahkannya guys. Dia pun terus membanting kepala polisi itu di tempat jenazah ayahnya. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara ibunya memanggilnya. Dia pun langsung meninggalkan polisi itu guys, dan langsung ingin mengabari kepada ibunya bahwasanya ayahnya telah tiada. Ibunya pun sangat hancur hatinya guys, karena suaminya itu telah tiada. Dia pun langsung memeluk ibunya. Dia pun mengatakan bahwasanya kita tidak dapat keadilan sehingga ayah kita pun menjadi korban. Ibunya pun hanya pasrah guys dengan keadaan itu. Dia pun melihat bahwasanya ada pistol di belakang anaknya. Dia pun mengatakan apa ini. Lalu anaknya pun langsung tahu bahwasanya ini adalah pistol polisi tadi. Dia pun ingin memulangkannya guys, tapi ibunya pun langsung menghalanginya. Dia pun mengatakan bahwasanya itu tidak boleh dipulangkan karena ini adalah salah satu cara untuk membalaskan semua orang-orang jahat kepada kita. Ibu dan anak ini pun akan balas dendam atas kematian ayahnya itu guys. Mereka pun langsung pergi ke toko emas. Ibunya pun menjual semua peralatan emasnya dan juga semua perhiasannya untuk mendapatkan modal agar dia bisa membelikan kereta kepada anaknya guys. Ibunya pun mendesak anaknya ini untuk membalaskan dendam kematian ayahnya itu. Dia pun tidak peduli lagi guys semua hartanya, karena bagi dia pembalasan adalah yang paling utama. Wanita ini pun memberikan pisau kepada anaknya untuk membalaskan dendam atas kematian keluarga mereka. Mereka pun mengincar satu polisi yang sangat korup. Dia pun sedang memintai uang kepada penyupir truk ini guys. Di sana pun sudah terbiasa yang namanya suap menyuap, sehingga pria ini pun datangi polisi itu dan mengatakan apakah kamu mengenaliku. Polisi ini pun menyuruhnya untuk pergi guys, tapi pria lugu ini malah mengambil senjatanya. Dia pun mengatakan bahwa polisi sepertimu tidak layak untuk hidup, sehingga dia pun langsung menusuk polisi itu guys hingga tewas. Polisi ini pun tidak bisa melawan lagi karena dia sendirian guys. Akhirnya dia pun balas dendam kepada polisi itu dan dia pun langsung ditinggalkan. Mereka pun langsung datangi kepala polisi yang sedang tidur. Mereka pun mengendap-endap ke rumahnya guys. Ibu dan anak ini pun akan balas dendam karena semua itu berawal dari kepala polisi itu. Mereka pun meletakkan foto ayahnya di atas meja polisi itu guys. Lalu ibunya pun menyuruh untuk menghabisinya secara langsung. Pria ini pun sudah tidak lugu lagi guys. Dia pun lebih barbar daripada polisi itu, sehingga dia pun menghabisi kepala polisi itu tepat di atas tempat tidurnya. Mereka pun menghabisi pegawai stempel ini guys, karena pegawai stempel ini yang pertama minta duit, padahal mereka tidak punya duit. Lalu pria lugu ini pun akan mengatakan bahwasanya kamu akan mati di atas stempelmu sendiri. Dia pun mengatakan bahwasanya tidak akan ada lagi orang yang mati di atas stempel ini selain dirimu. Dia pun langsung menghabisi pegawai-pegawai yang korup ini guys, dan tidak ada lagi orang-orang seperti itu. Lalu dia pun langsung tewas ketika guys. Pria lugu ini pun akhirnya bertarung dengan kepala preman itu guys, karena semua itu berawal dari kepala preman itu juga. Dia pun menghabisinya dengan patung dewanya sendiri, sehingga kepala preman itu pun tidak bisa lagi melawan guys, karena pria ini bukanlah pria lugu lagi, tapi dia orang yang barbar. Semua oknum-oknum yang membuat ayahnya mati dihabisi oleh pria itu guys bersama ibunya, sampai istri preman ini pun langsung tewas. Dia pun mengatakan bahwasanya ayah akan tenang dalam sana karena semua orang yang menghabisinya telah habis. Mereka pun minta maaf sama dewa ini karena telah menggunakan patung dewa untuk menghabisi penjahat itu guys. Polisi ini pun mengatakan bahwasanya aku salut denganmu karena gara-gara kamu semua polisi-polisi korup dihabisi, sehingga tidak akan ada lagi polisi yang jahat-jahat. Dia pun akan membebaskan pria dan ibunya ini. Tapi pria ini mengatakan bagaimana dengan nasib orang yang telah kuhabisi. Polisi ini pun mengatakan bahwasanya aku yang bertanggung jawab atas ini. Dia pun akan membuat laporan bahwasanya penjahat ini mencoba untuk menghabisiku dan aku akan menembak diriku sendiri. Polisi ini pun berkorban untuk itu guys, agar membela pria ini karena dia telah berhasil menegakkan keadilan. Polisi ini pun malah berterima kasih sama pria dan ibunya itu guys, karena mereka telah menegakkan keadilan. Dia pun menyuruhnya untuk pergi karena dia yang bertanggung jawab atas ini di pengadilan. Lalu dia pun langsung mengambil pistolnya guys dan langsung menghabisi semua penjahat-penjahat itu. Dan akhirnya filmnya pun selesai guys. Pria itu pun telah berhasil membalaskan dendam ayahnya.